Nah, ini dia disebut taktik third man run concept atau strategi orang ketiga. Terjadi ketika tim yang menguasai bola menarik lawan ke arah bola. Di momen ini berhasil dilakukan Paul dan Messi. Dua pemain tersebut, Paul dan Messi, bertukar operan sebelum orang yang ketiga. Di momen ini Enzo Fernandez membuat pergerakan lari membuka ruang untuk menerima bola. Oleh karena itu, gerakan orang ketiga sangat penting untuk membongkar pertahanan lawan. Nah, di awal opening video ini tadi itu merupakan taktik orang ketiga ataupun lebih klinikal yang disebut sebagai third man run concept. Nah, di video ini kita akan membahas teori tentang third man run concept ataupun taktik orang ketiga, atau bisa juga kita sebut sebagai quote and quote taktik selingkuh. Nah, jadi, kalau kita bicara tentang third man run concept ataupun skema orang ketiga ini di sepak bola Eropa, kita sebut saja Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, bahkan Piala Dunia 2022 Qatar kemarin, itu sangat sering, rutin, dan kerap kita saksikan apa yang dilakukan oleh pemain di atas lapangan dalam menciptakan sebuah peluang ataupun gol. Skema orang ketiga ini menjadi salah satu opsi yang dilakukan untuk membongkar pertahanan daripada lawan. Salah satu yang viral dilakukan oleh timnas Argentina di Piala Dunia 2022 Qatar, dan kebetulan itu kita analisis dan banyak sekali pecinta sepak bola Indonesia kita yang tertarik lebih dalam untuk memahami prinsip permainan orang ketiga itu di sepak bola Eropa. Kalau kita bicara Liga Indonesia, taktik orang ketiga, skema orang ketiga ataupun third man run concept, istilahnya teman-teman, perlahan-lahan mulai diaplikasikan oleh tim di atas lapangan. Nah, nanti akan aku tampilkan beberapa grafis permainan orang ketiga yang dilakukan oleh tim-tim yang ada di Liga 1 Indonesia. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang skema di atas lapangan, kita bahas dulu teorinya. Apa prinsip orang ketiga? Prinsip atau konsep orang ketiga adalah istilah taktik yang mengacu pada tim yang memiliki akses ke target bebas yang sebelumnya tidak dapat dijangkau menggunakan interaksi cepat antara tiga pemain yang berbeda. Dalam situasi ini kami memiliki pemain A, B, dan C, dengan A sebagai pembawa bola awal yang mencoba menemukan pemain C, tetapi tidak bisa karena saluran passing ke arahnya tertutup sepenuhnya dan tidak tersedia. Jadi dalam upaya mencapai target, pemain A yang membawa bola menggunakan pemain B sebagai pemberhentian atau pemantul untuk mencari pemain C. Oleh karena itu, pergerakan bola akan berpindah dari A ke B dan akhirnya ke C yang sudah mendapatkan ruang, yang menjadi target utama sejak awal tadi. Prinsip orang ketiga membutuhkan banyak kecakapan posisi dan manipulasi gerakan, dan semuanya dengan tujuan mencapai keunggulan dan dominasi teritorial. Mencapai keunggulan ini kita bicara tentang permainan numerical superiority. Banyak istilahnya. Numerical superiority boleh disebut, numerical advantage boleh disebut, ataupun permainan superioritas boleh disebut, permainan kuantitatif boleh disebut. Sama aja secara prinsip. Nah, permainan superioritas itu permainan yang dimana pemain yang melakukan penyerangan lebih unggul orang ketimbang pemain yang bertahan. Contoh, 3 versus 2, 4 versus 3, 5 versus 3. Itu sering akhir-akhir ini dilakukan tim-tim Liga 1 Indonesia. Kita sebut saja Persib Bandung, Persija Jakarta di pertandingan terakhir saat menghadapi PSS Sleman. 5 versus 3 sering sekali dilakukan oleh pemain Persija Jakarta saat menghadapi pertahanan PSS Sleman. 5 versus 3 ataupun pemain yang melakukan penyerangan lebih banyak pemain daripada lawan. Tentu permainan kombinasi, permainan 1-2 sentuhan teman-teman untuk bisa menciptakan gol akan lebih mudah dilakukan. Fase transisi positif ke negatif PSS tidak berjalan imbang, membuat pemain Persija secara superioritas unggul orang 5 versus 4. Secara prinsip tim yang bertahan harus lebih banyak orang ketimbang yang menyerang. Lalu overload di sayap kanan Persija. Rio dengan mudah beri bola ke Kremencek. Secara numerikal 3 versus 5 terjadi. Pemain Persija 5 orang melawan 3 pemain PSS.
Beberapa istilah lain yang berkaitan dengan prinsip orang ketiga adalah permainan posisi, positional play, interaksi cepat, kekompakan, manipulasi gerakan, isolasi, saluran permainan penghubung, pengembangan bola, dan keunggulan. Dan banyak macam istilah klinikalnya di dalam dunia sepak bola. Contoh prinsip orang ketiga dalam sepak bola. Seperti namanya, agar berhasil mengeksekusi taktik orang ketiga, total 3 pemain harus terlibat dalam keseluruhan permainan. Biasanya pemain target akan berada pada posisi yang menguntungkan di kantong ruang di lini pertahanan lawan. Namun, karena struktur tim bertahan, dia mungkin tidak tersedia untuk umpan langsung. Disinilah tim penyerang harus kreatif dalam taktik mereka dan menggunakan prinsip orang ketiga untuk mendapatkan akses ke pemain tersebut. Pembawa bola mulai dari dalam dan kemudian mengirimkan bola ke pemain yang tersedia yang membelakangi gawang. Dia kemudian dapat menerima operan dan dengan cepat mengarahkan ke target umpan ke target utama dari posisi yang maju di lapangan. Sebagai tembok, aku bilang tadi sebagai pemantul, pemain yang B ini tadi, pemain B memberikan bola balik ke A ke pemain si C. Prinsip ini sering digunakan oleh pelatih yang lebih berposisi seperti Pep Guardiola dari Man City, Marcelo Bielsa dari Leeds United. Keduanya mempopulerkan istilah taktik itu sendiri. Tentu saja, taktik ini membutuhkan sepak bola satu sentuhan dan pemain yang secara teknik cerdik yang memahami filosofi pelatih mereka dengan baik. Kembali City manfaatkan ruang antar lini dari Wolverhampton plus gerakan orang ketiga yaitu Kevin De Bruyne. Permainan kombinasi play seperti ini rumit dilakukan jika tak saling memahami antar pemain City. Laporte ke Zinchenko, KDB, movement of the ball. Akibat gerakan orang ketiga yang dilakukan Kevin De Bruyne berhasil merusak organisasi defense 5 back Wolverhampton sehingga menimbulkan celah bagi Kevin De Bruyne untuk memanfaatkan bola dari Zinchenko. Dari posisi throw in, kembali gerakan orang ketiga diperankan oleh Kevin De Bruyne yang merusak pertahanan Wolverhampton. Cancelo ke posisi Sterling. Dari instruksi tangan KDB sangat terlihat. Sterling coba kontrol bola, namun di pressure oleh Nori. Kevin De Bruyne yang terdekat lakukan gerakan untuk amankan bola, kemudian lakukan akselerasi yang tak bisa dihentikan 3 gelandang Wolverhampton. 3 gelandang Wolverhampton mudah dilewati Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne langsung berhadapan dengan back Wolverhampton. Silva lakukan gerakan kecil untuk tarik perhatian back Wolverhampton agar Kevin De Bruyne mendapatkan ruang untuk melakukan shooting dan tercipta gol bagi City. Banyak sebenarnya pelatih-pelatih lain yang menggunakan prinsip orang ketiga ini. Misalnya di Argentina, Scaloni. Kemudian di Arsenal, Mikel Arteta. Kemudian di Indonesia, Coach Sintayong pun beberapa kali menggunakan. Thomas Doll, Luis Mia, Coach Rahmat Darmawan. Di tataran Liga Indonesia udah banyak melakukan orang ketiga ini. Tetapi nggak secara kontinu, komprehensif dilakukan. Kenapa? Karena ini sangat membutuhkan pemahaman dari seorang pemain tersebut tentang prinsip filosofi dari seorang pelatih. Jadi sangat penting akhirnya pemain tersebut pun memiliki intelijensi yang cerdik. Mengapa menggunakan prinsip orang ketiga ataupun taktik orang ketiga? Prinsip orang ketiga adalah alat yang efektif untuk maju ke depan dan menemukan orang bebas di kantong ruang dalam posisi yang menguntungkan. Mungkin sulit untuk dieksekusi dan membutuhkan banyak keterampilan, tetapi hasil akhirnya pasti sepadan. Menggunakan strategi ini dapat membawa bola ke pemain tim penyerang dan juga membantu mereka menerima penguasaan bola saat menghadapi gawang lawan. Ketika kita bicara konsep orang ketiga, taktik orang ketiga, third man run konsep ataupun istilah apapun itu yang berkaitan tentang orang ketiga ini teman-teman, itu hasilnya di atas lapangan jika dieksekusi dengan bagus, maka banyak sekali kesempatan kita untuk bisa menciptakan peluang bahkan gol. Lihat saja di tataran sepak bola Eropa bagaimana rutin sekali dilakukan oleh klub-klub untuk bisa menjalankan prinsip tersebut. Pun kita nggak usah terlalu jauh di luar negeri. Kita lihat dulu Liga Indonesia kita. Perlahan-lahan secara taktikal teman-teman, sepak bola kita mulai beranjak untuk bisa mengaplikasikan permainan orang ketiga di atas lapangan. Coach Sintayong sekali lagi seperti di awal aku sampaikan, bersama timnas Indonesia pun orang ketiga coba diaplikasikan oleh pemain-pemain timnas Indonesia kita. Memang kalau kita bicara ya mulusnya untuk menjalankan prinsip orang ketiga ini masih mulusan
apa yang dilakukan oleh sepak bola Eropa. Tetapi di Liga Indonesia yang pelan-pelan sudah mencoba, itu patut kita berikan apresiasi. Karena apa? Ketika direpetisi, dicoba terus-menerus, diulang terus-menerus, maka akan bisa menghasilkan kesempurnaan dan zero mistake, dan semakin sedikit kesalahan yang terjadi di atas lapangan. Itu yang sering disampaikan oleh pelatih-pelatih kita ketika melakukan training game di atas lapangan, teman-teman. Terus direpetisi, repetisi, diulangi, maka semakin sedikit kita harapkan kesalahan yang terjadi di atas lapangan. Dan video terakhir ini akan aku tampilkan bagaimana tim-tim Liga Indonesia, beberapa ya, yang menampilkan permainan orang ketiga di atas lapangan. Oke, bye. Lalu di babak kedua, Persebaya sangat sering melakukan kombinasi pas. Di momen ini terjadi a third man run concept atau konsep orang ketiga. Saat So Yamamoto beri bola ke Denny Agus ke Alwi Selamat. Saat bola dari Denny Agus ke Alwi, lihat So Yamamoto bergerak untuk menjadi orang ketiga menerima bola balik dari Alwi Selamat. Dengan situasi seperti ini membuat celah muncul di lini defense Borneo FC seperti di grafis ini. Lihat Ananda memberikan umpan progresif langsung ke depan di bawah tekanan lawan. Lalu Ananda lakukan movement of the ball untuk buka ruang bagi rekannya dalam memberikan passing. Dari situasi ini pun pemain PSM unggul jumlah secara numerikal 6-4 dan tercipta gol bagi PSM Makassar. Kembali koneksi Ananda Raihan dan William Fulham terjadi. Fulham ikat back lawan, kemudian Ananda Raihan manfaatkan ruang yang muncul untuk menerima bola balik dari Everton dan tercipta peluang. Berasal dari 3 pemain, William Fulham, Everton, dan Ananda Raihan. Di sisi ini kecerdikan Ananda untuk memanfaatkan pergerakan William Fulham yang ikat back lawan dalam menciptakan opsi passing yang nyaman bagi rekannya ke dirinya sendiri dan tercipta lagi peluang.